Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, al-mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita dipertemukan dalam keadaan sehat wal afiat. Sehat jasmani, insyaallah sehat rohani kita. Apalah artinya seseorang sehat secara jasmani namun secara rohani dia sakit, karena sesungguhnya kita butuh pada kedua sisi itu kesehatan yang benar-benar mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersyukur juga kepada Allah atas nikmat ilmu yang sangat mahal yang Allah berikan kepada kita, karena ilmu adalah pilar-pilar keimanan bagi setiap muslim. Apabila ilmunya bertambah, insya-Allah bertambah keimanannya. Dan ilmu adalah puncak daripada semua itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Sang Pencipta Rabbul Alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kepada kita rasa takut kepadanya dalam setiap keadaan, dan kita tunduk dan patuh kepada segala perintah-perintahnya. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ikhwah fillah, kita melanjutkan kitab Syarh Risalati Fadl Islam lil Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Pada pagi ini kita membahas bab baru pada halaman yang ke-150, yaitu bab ma jaa fi ghurbatil Islam wa fadlil ghuraba. Bab yang datang membicarakan tentang keterasingan Islam dan keutamaan orang-orang yang asing. Lalu pada bab ini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menukilkan satu ayat firman Allah wa qawlihi ta'ala di dalam surat Hud ayat 166, falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi. Tidakkah ada dari umat-umat sebelum kamu atau sebelum kalian yang tersisa, yang mereka ini selalu mencegah kerusakan di muka bumi. Allah gambarkan dalam ayat ini sebuah kalimat yang mana Allah katakan, tidakkah ada yang tersisa dari umat-umat sebelum kalian yang mereka ini mencegah terhadap kerusakan di muka bumi. Mari kita lihat Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan bab ini. Yang pertama beliau mengatakan bada'al islamu gharibah. Islam itu datang asing di tengah-tengah masyarakat di masa itu. Fa awwal ma qama ar-rasul bi Makkah, maka yang pertama kali dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekah, lamma ba'athahu Allah, ketika Allah mengutusnya, wa qala lahu,
Dan Allah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qum fa'anzir." Ya, bangun, berdirilah dan berikan peringatan. Al-Mudaththir ayat 2. Qama wahdahu sallallahu alaihi wasallam. Nabi langsung mengerjakan apa yang Allah perintahkan sendiri. Thumma dhamma ilaihi Abu Bakr As-Siddiq wa Bilal. Nabi SAW melakukan perintah Allah. Sangat asing di tengah-tengah masyarakat Quraisy di masa itu. Masa yang penuh dengan kegelapan, kejahilan, kezaliman, kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Nabi SAW berada di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan keragaman kesyirikan itu, ya, sendiri berdakwah. Lalu kemudian bergabunglah bersamanya sahabat beliau yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian bergabung pula lah setelah itu Bilal. Walihada lamma su'ila sallallahu alaihi wasallam, inilah ketika Nabi ditanya, "Man ma'aka ala hadzal amr?" Siapa saja orang yang bersama kamu Muhammad di dalam perkara ini, dalam perkara agama ini, dalam perkara dakwah, apa saja, siapa saja yang bersama kamu? Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Hurrun wa 'abdun." Seorang, ya, manusia yang merdeka dan seorang hamba. Maksudnya siapa itu? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan Bilal ibn Rabah. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma ma'hu illa ithnani faqat. Tidaklah ada yang membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dua ini saja. Bayangkan, sangat asing di tengah-tengah orang yang penuh dengan kesyirikan. Dia berdakwah, kemudian bergabung bersamanya dua orang saja. Thumma tataba'al muslimuna wahidan fawahidan. Lalu kemudian, ya, kaum muslimin mengikuti satu persatu. Ya, bergabung satu. Dan inilah yang terjadi, bagaimana Rasulullah, ya, di awal dakwah sangat asing. Ya. Wahum ala khaufin wa imtihanin wa ibtila'in. Mereka yang berada di saat itu berada dalam rasa takut dan ujian serta cobaan yang sangat berat sekali. Ya. Di tengah-tengah yang orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka hadir. Mereka beriman kepada Allah Azza wa Jal. Dan berat sekali, ya, tekanan mereka. Berat sekali, ya, ancaman mereka. Dan ujian mereka di saat itu. Wa taqawwana ma'hu sallallahu alaihi wasallam jama'atu fi Makkah. Lalu tak lama kemudian, ya, terbentuklah, ya, beberapa jamaah, beberapa kelompok, ya, bersama Rasulullah SAW di kota Mekah. Ya, ini perjalanan dakwah Nabi. Ini maksud keterasingan daripada bab ini, di mana Rasulullah memulai, ya, tidak banyak. Dan inilah fitrah dakwah. Ya. Ketika memulai sebuah dakwah, ya, awal mulanya 1, 2, 3 orang. Ya. Tidak banyak orang yang mengenal. Ya, tidak banyak orang yang mengenal misalnya kebaikan ini, agama ini, maka hendaklah kita tahu dengan apa yang pertama yang diawali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ketika orang mengenal dengan sunnah ini, tidak banyak orang di daerahnya mungkin, atau di perumahannya, atau di RT RW-nya, hanya 1, 2 orang. Silakan, ya, selalu saling memberikan nasihat di antara kita. Tapi lama kelamaan yang bertambah 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Wahum yu'zaun, mereka itu disakiti. Wa yubtalawna ila an adzana Allah lahum bil hijrah ila al-Madinah. Mereka diuji sampailah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mereka untuk hijrah ke Madinah. 13 tahun di kota Mekah itu masa-masa yang sangat sulit. Masa-masa yang sangat berat oleh mereka, yang dirasakan oleh Rasulullah dan para sahabat berjuang di sana. Hada makna qauluhu ta'ala, inilah makna daripada firman Allah, bada al-islamu ghariba. Ya. Inilah makna
perkataan bada al-islamu ghariba. Inilah arti daripada Islam mulai dengan asing, ya. Asing di mana Islam ya sangat tidak biasa di tengah-tengah orang di masa itu. Wal gharib ikhwa fillah huwa nadir. Gharib itu artinya nadir, yang jarang, ya. Wa huwal insan alladhi yakunu fi baladin ghairi baladihi. Orang asing itu siapa? Atau yang disebut adalah orang-orang atau orang yang berada di sebuah negeri yang bukan negerinya. Ya. Negara kita Indonesia, ya kan? Atau kita tinggal di Kota Pekanbaru, tapi apabila kita misalnya berangkat safar, katakanlah ke Arab Saudi atau katakan misalnya ke negara-negara lain, nah kita di sana asing karena kita tinggal bukan di negara kita. Bagaimana keterbatasan kita, ya kan? Sulit. Atau misalnya kita pergi ke negara Eropa yang barangkali bahasanya tidak seperti bahasa kita. Bagaimana keterbatasan kita di negeri yang bukan negeri kita, atau di tempat yang mana bukan tempat tinggal kita. Lalu Syekh Shalih Fauzan mengatakan, au yakuna ma'unasin laisu min jinsihi, atau tinggal bersama orang yang bukan dari jenisnya, atau bukan dari seperti orang Indonesia ini bentuknya ya seperti ini. Ya. Dia tinggal mungkin lebih contoh lagi misalnya di Afrika, tinggal di Afrika bersama orang Afrika yang bentuk warna kulit berbeda. Ada keterasingan kita di situ. Orang asing yang sangat sulit, keterbatasan kita dari segi bahasa, dari segi ya pergaulan terbatas. Kama qala sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Umar, sebagaimana perkataan Nabi kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Wahai Ibnu Umar, kata Rasulullah, jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing. Ya. Aw 'abir sabil, atau yang sedang melakukan 'abir sabil, sebuah perjalanan. Orang asing, Mbak, ketika berada di negeri itu, yang menjadi perhatiannya adalah apa yang ia cari. Yang menjadi tujuannya adalah itulah yang menyibukkan dirinya. Sama ketika kita safar dalam sebuah tujuan, waktu yang terbatas, waktu yang singkat, akankah kita melakukan sesuatu yang bukan menjadi tujuan kita ke situ? Tidak mungkin. Nasihat yang mahal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Umar, dan tentu juga untuk kita semuanya. Ketika kita di dunia ini, tujuan Allah menciptakan kita apa? Untuk beribadah kepadanya, dan itulah yang menjadi fokus kita. Itulah yang menjadi hal yang menyibukkan kita. La nastaghil, ya, la nastaghil dunah. Tidak kita bekerja menyibukkan diri kita pada selain itu. Allah menyuruh kita ya, untuk beribadah, kita lakukan, dan itulah memang tujuan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kesibukan kita ya adalah di dalam urusan ibadah kita kepada Allah, karena kita tahu tujuan kita di sini. Ya. Tapi kalau orang sudah merasa ini tempat saya yang mengenal sesuatu yang ada di lingkungan ini, banyak orang yang saya tahu, nah ini akan banyak hal yang akan membuat kita lalai, ya, membuat kita tidak fokus kepada urusan yang kita kerjakan. Fal ghurbatu ikhwa fillah ya syai'un nadir, sesuatu yang asing, ya, yang sesuatu yang jarang. Wa kadzalikal gharib al-syai' an-nadir qalil. Gharib itu adalah sesuatu yang jarang dan lebih sedikit. Ya. Seperti mana Rasulullah di tengah masyarakat Quraisy hanya dia dan dua orang lain, yaitu Abu Bakar dan Bilal. Fal Islamu ikhwa fillah, kata Syekh Shalih Fauzan, bada'a awal amr ghariba, ya, bermula dengan hal yang asing, keterasingan, yakni qalilan ahluhu, sedikit penghuninya atau sedikit orang yang menganutnya. Sedikit awalnya perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma takatsaru, kemudian mulailah
mulailah banyak, bertambah dan bertambah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam sebuah firman-Nya, wa mathaluhum fil injil, perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam Injil itu kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'. Perumpamaan orang-orang Islam di dalam Injil itu adalah seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, semakin besar, dan semakin lurus tegak di atas batangnya, dan itu membuat para petani-petani bahagia dan senang melihatnya. Bayangkan ya, berawal dari benih yang kecil mengeluarkan tunas, tunas kemudian mengeluarkan ya semakin besar, semakin kuat, semakin ya lurus tegak di atas batangnya. Inilah perumpamaan umat Islam itu. Ya, subhanallah, gambaran yang sangat indah dari Al-Qur'anul Karim. Betapa ya sedikitnya umat ini di awal mulanya, dan betapa tidak ada orang yang menyangka ini akan menjadi besar. Begitulah tumbuhnya benih itu menjadi satu hal yang besar, tegak di atas batang, dan kemudian kita melihat betapa ya indahnya tumbuhan itu. Ikhwafillah rahimakumullah. Fazar'u awal ma yadhhar yakunu dha'ifa. Benih itu ketika dia muncul tunasnya, tunas kuat apa lemah? Lemah. Tidak ada benih yang kuat, tidak ada tunas yang kuat yang keluar dari benih itu. Tsumma yanmu wa yusbih lahu farah. Kemudian dia berkembang sampai dia memiliki pelepah, sampai dia memiliki ya cabang yang sangat kuat. Wal habbatul wahidatu yatakawwan minha iddati qasabat. Dan satu benih akan memiliki ya 7 tangkai, 7 cabang. Kaqaulihi ta'ala kamathali habbatin, ya seperti satu biji ambatat sab'a sanabila, yang menumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap satu tangkai ada 100 biji. Ya Allah, yang bermula hanya satu biji saja, satu biji melahirkan 7 tangkai, dan pada setiap tangkai itu ada 100 biji pula. Begitulah ya gambaran Allah Subhanahu wa taala. Ikhwa fillah rahimakumullah. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan ayat akhraja syat'ah, ya, yakni farakha, ya, mengeluarkan tunasnya, ya. Fa'azarahu yakni quwwahu, kemudian tunas itu menguat. Fazar'ah, ya, idza furikhat taqwa, ya, benih apabila dia memiliki tunas maka dia semakin kuat. Yusbih lin nabi tajaza wa ghusun, kemudian dia memiliki cabang, memiliki dahan, fataqwa, maka dia semakin kuat. Famin qusbatin wahidatin asbahat iddatu qasabat mutajawirah, maka satu benih akan melahirkan beberapa cabang, dan kemudian itu semakin menguatkan, ya. Fastaghlada ay kana dha'ifan faqawiya, lemah, yang awalnya lemah setelah itu kemudian menjadi kuat. Fastawa ala suqih ay irtafa 'alaiha, dia lurus tinggi. Wasuq yakni jam'a saqin wa yal qasabat, yaitu batang. Hadza mithlu sahaba radhiyallahu taala anhum. Inilah gambaran, ya, mathalus sahaba radhiyallahu taala anhum, inilah permisalan para sahabat. Ikhwa fillah, yu'jibuz zurra liyaghidha bihimul kuffar, dan pertumbuhan umat Islam itu seperti mana yang digambarkan dalam ayat ini, liyaghidha bihimul kuffar, membuat orang-orang kafir murka dan marah. Gitu kan? Sebagaimana tumbuh-tumbuhan yang berawal dari benih yang lembut, kemudian mengeluarkan tunas, kemudian semakin membesar, semakin menguat, semakin lurus tegak di atas batangnya, kemudian kita yang menanam melihat kagum atas pertumbuhan tumbuh-tumbuhan kita itu. Begitupun para sahabat, dimulai dengan Rasulullah bergabung 2 orang, bertambah, akhirnya apa?
pertumbuhan umat itu liyaghidha bihimul kuffar, membuat orang kafir murka dan marah. Ya. Marah mereka, tidak suka. Yaghidha bis sahabatil kuffar, ya. Para kafir, orang kafir marah kepada para sahabat. Wa min huna akhadha ba'dul ulama anna may yasubbu as-sahaba yakfur. Disinilah diambil oleh sebagian para ulama sebuah kesimpulan, siapa yang mencela para sahabat maka dia kufur, liqauli ta'ala liyaghidha bihimul kuffar. Faqalu, mereka mengatakan, hadza dalilun, ini adalah sebuah dalil ya ala anna man abghadha as-sahabata, siapa yang membenci para sahabat, wasabbahum, mencela mereka, wa tunaqqisuhum annahu kafir, dan meremehkan mereka, merendahkan mereka, maka sungguh dia telah kafir. Ya, para sahabat itu bintang-bintang, ibarat bintang. Yang mereka ini, kata Nabi SAW, la tasubbu ashabi, jangan kalian celah para sahabat-sahabatku. Naam, badal islamu gharibah, kata Shalih Fauzan, betul, Islam bermula datang secara asing, datang asing ke dunia ini. Fa awwal ma nas'al islamu kana ghariba, awal pertumbuhannya sangat asing, sangat sedikit. Wa fi akhir zaman ya'udu ghariban, ternyata ikhwah fillah di akhir zaman ya dia akan kembali asing. Ya. Wa yakunul mutamassikuna bihi ghuraba, orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam, yang benar-benar berada di atas Islam ini adalah asing sekali. Orang-orang yang berpegang kepada Islam dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah, adalah orang-orang yang seperti itu asing di tengah-tengah komunitas mereka, di tengah-tengah masyarakat mereka, ya. Mithla ma kanu fi Makkah fi awal bi'tsah, seperti mana di awal di Mekah, di saat mereka ya di saat Rasulullah SAW diutus, mereka asing, maka umat Islam di akhir zaman mereka asing seperti mana mulai daripada agama Islam ini. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka dalam pembahasan ini ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menukilkan ayat falaula kana minal quruni min qablikum ulubakiyatin yanhauna. Falaula di sini makna halla, ay halla kana minal qurun, tidakkah ada ya orang-orang yang sebelum kalian, yakni minal umam min qablikum, umat sebelum kalian. Lama dzakara subhanahu wa ta'ala halakal umam fi surat Hud, ketika Allah membicarakan kehancuran umat-umat dalam surat Hud, maka menyebutkan ayat ini. Allah menyebutkan ayat ini, falaula kana minal quruni min qablikum, ya. Fama halakat hadhil umam illa li'annaha lam yakun fiha man ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Tidaklah makna ayat ini, tidaklah umat ini hancur dan binasa kecuali karena di dalamnya tidak ada terdapat amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bayangkan itu. Umat ini tidak akan dihancurkan Allah ya selama ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tapi lihat kata Allah, ketika tidak adanya mereka yang melarang terhadap kemungkaran, ya melarang, maka Allah hancurkan dan binasakan. Illa qalila mimman anjayna minhum, sangat sedikit yang kami selamatkan. Bayangkan, sedikit yang Allah selamatkan. Jadi orang-orang yang tidak mencegah kemungkaran dan tidak menyuruh kebaikan, jangan dikira selamat nanti. Ya, walaupun antum tidak termasuk orang-orang yang melakukan kemungkaran itu, tapi kemungkaran yang ada di depan mata, di lingkungan masyarakat, ya, kesyirikan merajalela, tidak diingatkan, tidak dicegah itu. Jangan dikira orang-orang soleh selamat. Mereka yang melakukan kesyirikan akan hancur. Akibat kita tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu, Allah binasakan seluruhnya. Jelas ya? Maka setiap kajian disebutkan tentang kesyirikan, tentang penyimpangan, jangan sampai itu dilakukan. Ya, tidak boleh kita bernadar selain kepada Allah, tidak boleh kita sembelih bukan atas nama Allah, ya, tidak boleh kita meminta pertolongan kepada selain kepada Allah, tidak boleh kita meminta kepada yang sudah mati. Diingatkan ini agar kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala.
Dalla hadza ala anna man ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Ayat ini menunjukkan kepada kita, kata Syekh Shalih Fauzan, bahwa siapapun yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, yanju idza ja'al adzab, dia akan selamat kalau azab itu dah datang. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbi. Itulah tingkatan amar ma'ruf nahi mungkar. Lihat, apabila kamu melihat kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran dengan tangan kita, dengan kuasa kita. Mungkin di situ dia Pak RT harus membuat keputusan, ini kemungkaran. Kalau dia adalah seorang camat di daerah kuasanya, maka buat aturan. Kalau dia sebagai seorang bupati, maka di wilayah kerjanya, ya, maka dia membuat aturan-aturan. Atau dia sebagai seorang gubernur, dia membuat aturan-aturan yang bisa menyelamatkan, ya, umat dari kehancuran, kebinasaan karena kemaksiatan ini. Saya ulangi, dalla hadza ala man ya'mur bil ma'ruf, dan ini menunjukkan siapa yang menyuruh kepada kema'rufan dan wa yanha 'anil munkar, mencegah kemungkaran, yanju idza ja'al adzab, dia selamat jika azab itu datang. Wa ammal ladzi la ya'mur, yang tidak menyuruh, wala yanha, dan tidak melarang, fa innahu yahlik walau kana minas salihin, dia akan binasa meskipun orang soleh. Jelas ya? Ketidakpedulian kita kepada Islam, kepada lingkungan, ya, kepada apa yang terjadi di tengah masyarakat kita, itu akan mengantarkan kita kepada kehancuran dan kebinasaan. Lakin yab'athuhu Allahu yaumal qiyamah ala niyatihi kama jaa fil hadis. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dia di hari kiamat berdasarkan niatnya, ya, sebagaimana dalam hadis disebutkan, ya, oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Ikhwafillah, fa idza waqa'a al-'adzabu la yanju illa alladhina ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Apabila azab sudah didatangkan Allah, maka tidak ada satu pun yang selamat, baik yang menyuruh kebaikan ataupun yang mencegah kemungkaran. Fa qauluhu ta'ala qalilan haula'i humul ghuraba, maka kata Allah yang qalil dalam ayat itu, ya, illa qalilan, kecuali sedikit, haula'i humul ghuraba, orang-orang yang asing. Hadza wajhun siyaqil musnif lil ayati fi ghurbatil Islam, ya, musannif lil ayah atau musnif lil ayah fi ghurbatil Islam. Dan inilah maksud daripada pembahasan, ya, di dalam keinginan yang menulis buku ini pada ayat tentang keterasingan Islam. Inilah maksudnya, bahwa ketika Syekh menukilkan ayat ini, bahwa kita diminta untuk melakukan amar ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. Sebagaimana Syekh Muhammad Abdul Wahab di saat dakwah yang sangat, ya, luar biasa, yang barakah ini, berada di tengah-tengah orang-orang yang hanyut dalam kesyirikan, hanyut di dalam perkara-perkara bid'ah dan perkara-perkara yang khurafat di dalam Islam. Beliau melakukan dakwah yang sangat masif, ya, dakwah yang didukung oleh, ya, kerajaan Arab Saudi. Kemudian antara ulama dan umara, ya, bekerja sama, kemudian bisalah dibersihkan di jazirah ataupun di negara Arab Saudi, ya, segala bentuk penyimpangan Islam. Inilah ikhwafillah keberkahan dari dakwah beliau. Alhamdulillah kita mengenal kembali, ya, dengan Islam yang sangat murni, yang bersih dari segala bentuk tambahan-tambahan dan segala bentuk penyimpangan-penyimpangan. Dan inilah diinginkan dalam agama kita yang mulia ini, kembali kepada agama yang bersih, yang murni, tanpa ada tambahan-tambahan ataupun perkara-perkara bid'ah dalam urusan agama kita. Alhamdulillah kita selesaikan pembahasan bab ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan beberapa hadis-hadis yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab di dalam menyempurnakan pembahasan bab ini. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu bermanfaat, Allah berikan kepada kita kemudahan untuk menjalankannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam, wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara